Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di channelnya Realita. Akhirnya aku bisa bikin video lagi setelah beberapa bulan vakum karena sakit. By the way, teman-teman, kemarin tuh aku positif COVID dan juga melahirkan. Jadinya pemulihannya tuh lama banget karena aku kena radang paru-paru, ya, kena flek di paru-paru aku. Jadi bisa disebut dengan pneumonia. Buat teman-teman yang pernah merasakan itu nggak enak banget. Nafas kita jadi sesek dan badan tuh rasanya lemes banget, batuk-batuk pula. Pokoknya nggak enak banget. Jadi aku dirawat di rumah sakit itu sekitar 15 hari setelah melahirkan secara sesar gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah pulih. Jadi udah bisa berkegiatan lagi dan bisa bikin video lagi. Semoga nanti videonya bisa bermanfaat ya sedikitnya. Kalau misalnya nanti ada yang pengen tahu ceritanya kayak gimana kemarin aku positif COVID, nanti pengalamannya aku bakalan share di YouTube aku karena siapa tahu aja gitu ya ada yang senasib sama aku gitu kan ya, pemulihannya seperti apa, terus pengobatannya juga seperti apa kayak gitu. Apalagi kemarin aku lagi hamil teman-teman, jadinya itu rentan banget buat ibu hamil. Nah ini aku dimulai dengan cuci piring ya, cuci botol juga karena sekarang udah punya bayi. Bayinya sekarang udah alhamdulillah udah 4 bulan, tapi di video ini karena lama buatnya ya, jadi ini masih sekitar 3 bulanan kalau nggak salah si babynya. Bayi aku alhamdulillah sehat, terus nyusunya juga banyak ya mams, ternyata anak cowok. Maklum ibu baru ya kan. Nah terus ini karena lagi beres-beres, tiba-tiba si anak nangis, jadinya harus buat susu dulu. Nah buat yang bertanya-tanya kenapa sih aku ngasih susu formula, pasti udah timbul ya di benak ibu-ibu semua nih ya. Kenapa nggak ngasih ASI gitu? Aduh pengen banget ya mams, ngasih ASI itu adalah salah satu keinginan terbesar aku saat ini. Cuman karena keterbatasan ASI aku yang masih sedikit banget, akhirnya aku memutuskan untuk dicampur pakai susu formula gitu kan ya. Apalagi Rasdan itu nyusunya kuat banget, jadi nggak akan cukup sama ASI aku dalam sehari aja tuh, nggak akan cukup kalau aku harus mompa berkali-kali pun kayak gitu. Mungkin karena ini efek apa ya, katanya sih efek obat-obatan kemarin yang aku konsumsi selama sakit. Terus kan aku juga nggak ngerasain yang namanya IMD ibu-ibu. Karena inisiasi menyusui dini itu kan penting banget ya, tapi aku nggak bisa karena aku COVID kemarin. Sedih banget rasanya nggak bisa ngasih momen itu ke anak sendiri, anak pertama pula gitu kan ya, nungguinnya lama pula gitu kan, sampai 5 tahun baru dikasih. Tapi qadarullah gitu, akhirnya aku juga belum bisa menyusui secara langsung pada saat itu. Akhirnya sekarang si baby aku ini Rasdan itu bingung puting, jadi aku masih proses relaktasi gitu. Nah ini habis nyusuin Rasdan langsung tidur lagi. Dan kalau udah tidur tuh dia pules banget. Senyumnya gemes. Lanjut karena udah nidurin Rasdan, aku lanjut beberes kamar. Ini salah satu hal yang wajib banget ya aku tuh dalam beberes kamar, apalagi ganti spray itu ya bu ibu, aku tuh pokoknya harus banget, kayak paling lama itu 2 minggu sekali, bahkan seminggu sekali kali ya aku gantinya gitu. Dan apalagi sekarang karena ada Rasdan gitu kan, ada anak bayi, jadi harus bersih terus.
Makanya ini aku langsung lap-lap juga nih. Di bagian ini tuh sering banget berdebu. Gak tahu kenapa ya, cepet banget berdebu, jadi harus sering dielap kayak gitu. Pokoknya kalau ngomongin kemarin pas sakit itu rasanya agak-agak trauma banget teman-teman. Dan amit-amit jangan sampai dan gak mau lagi. Dan semoga teman-teman semua juga sehat selalu ya. Apalagi sekarang katanya ada varian baru lagi gitu kan. Itu buat aku juga takut, makanya aku sebagian besar aktivitas tuh pasti di rumah aja. Apalagi sekarang punya bayi ya, takut ya jadinya kemana-mana gitu, mau pergi-pergi kayak gitu. Apalagi ada berita yang katanya virus baru lagi, aduh takut banget. Dan COVID itu nyata ya teman-teman, jangan pernah nyepelein COVID-19 ini gitu. Karena kan ada banyak lah ya orang-orang yang gak percaya sama virus ini gitu. Dan aku salah satu penderitanya yang kemarin tertular gitu, dan ini bener banget. Nah, COVID aku itu kan nyerangnya ke paru-paru, jadi ya aku tuh sesak nafas gitu. Itu real, nyata. Jadi jangan pernah menganggap ini tuh temeh gitu ya. Karena itu beneran. Dan alhamdulillah ya, kalau nikmat sehat itu tuh bisa ngapa-ngapain. Salah satunya beberes, karena aku udah gemes banget pada saat itu, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi badan juga ya emang masih lemes, gak mungkin gitu kan dipaksain. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah udah sehat lagi, bisa beberes lagi, bisa rapi-rapihin rumah gitu ya. Karena waktu selama sakit aku tuh nggak ada di rumah gitu, aku ngungsi ke tempat mertua gitu, karena kan harus ada yang ngurusin Rashdan gitu. Lanjut, ini aku mau beberes di ruang TV sekaligus ruang tamu aku yang mungil ini. Ini mau rapihin laundryan karena aku belum bisa kerja kecapean dan berat-berat, jadi aku cuciannya aku laundry gitu. Nah ini sama aku mau beresin belanjaan, helm juga ya, main taro-taro aja. Biasanya gitu ya, kita kalau habis pergi gitu kan, taro berantakan aja, baru deh dirapihin gitu kalau udah ngerasa aduh ini berantakan banget sih rumahnya gitu kan. Ini juga aku rapihin sendal. Nah terus aku juga mau ngelapin si kasur ini ya, karena kan sekarang ada Rashdan, jadi harus bersih gitu ya tiap waktu gitu. Ini aku lap pakai tisu basah aja sih, karena ini kan bahannya itu anti air gitu ya, jadinya gampang dibersihinnya gitu. Aku emang udah ngerencanain waktu itu custom beli di Shopee. Kalau teman-teman mau nanti linknya aku taruh di description box ya. Jadi karena pas hamil itu merasa kayaknya butuh deh gitu kan, apalagi kan kalau bayi itu kan pipisnya aja sering ya, pupnya juga gitu kan, jadi apalagi kalau gumoh-gumoh gitu kan, jadinya gampang kalau misalnya kena ke kasurnya. Kalau misalnya nggak anti air kayaknya ribet banget ya, harus cuci sering-sering gitu kan, capek juga. Nah ini aku juga mau rapihin abis ngedit. Jadi ini aku rapihin dulu si mejanya. Aku kalau ngedit biasanya kalau nggak di ruang TV ya di kamar gitu. Kalau di kamar kan di meja kerja. Kalau di ruang TV sambil nonton TV pakai meja lipat aja. Nah ini karena udah mulai sore ya, udah mulai mau deket maghrib, jadi aku nyalain lampu luar tadi. Terus ini aku mau rebus botol, sterilisasi botol ya. Jadinya masih menggunakan cara manual. Karena kan udah ada alat yang buat sterilisasi botol ya, cuman kayaknya aku lebih yakin kalau direbus gitu ya nggak sih. Aku nggak tahu ini caranya bener apa enggak. Teman-teman bisa share gitu ya kalau misalnya cara aku agak keliru, tapi
aku diajarin sama ibu mertua dan mamaku kayak gini gitu. Jadi semoga tidak salah. Bisa share ya di kolom komentar kalau misalnya ada tips dalam sterilisasi botol ini, karena ini hal yang rutin aku lakuin. Sehari itu bisa 2-3 kali aku sterilisasi botol ya, karena kan Rashdan itu kan nyusunya pakai botol kayak gitu. Kalau misalnya aku pompa pun ya, aku tuh ngasihnya pakai botol, kadang-kadang pakai sendok, cuman namanya bayi ya, kadang udah haus banget gitu kan, pakai sendok tuh suka ngamuk gitu, jadinya akhirnya balik lagi ke botol gitu. Tapi bismillah, pelan-pelan, sekarang lagi proses menyusui kembali, semoga nanti bisa gitu ya, berhasil, amin. Aku berharap banget, doain ya teman-teman. Kerjaan semua beres ya, karena udah mau maghrib, jadi aku nemenin si bayi ya, karena bayinya bangun. Kalau belum malam tuh dia pasti tidurnya tuh sebentar-sebentar. Ada yang sama gak sih bayinya? Kayak gitu, apa emang semua bayi kayak gitu? Bobonya tuh sebentar-sebentar, paling lama tuh setengah jam gitu. Jadi aku tuh disambil-sambil gitu loh, kalau beres-beres pas dia tidur langsung gitu kan, nanti dia bangun berhenti dulu gitu. Syukur-syukur pas dia bangun tuh udah selesai gitu, kerjaan rumah tuh enak gitu ya. Rashdan tuh tipe yang bayinya tuh kalem-kalem aja sih, nggak yang rewel gimana-gimana gitu, asal udah digendong udah deh gitu. Nah ini karena habis nyusu, jadi aku sendawain. Jangan kaget sama cara aku, karena ini caranya aku ada tahu dari Instagram gitu, katanya lebih cepet nyendawain bayi tuh kayak gitu caranya. Mudah-mudahan gak keliru ya, kalau misalnya salah boleh sharing cara benernya sama aku. Ini aku main-main sebentar sama si bayinya, terus aku taruh lagi karena tadi kan udah maghrib ya, jadi kalau maghrib tuh diangkat dulu, selesai maghrib aku taruh lagi. Jadi aku sholat dulu baru nanti nemenin si baby lagi. Segitu aja kegiatanku kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.